Pada tahap pengenalan, murid mengeksplorasi pengertian dan tujuan demokrasi dari berbagai sumber, baik dari buku maupun internet, dan mempresentasikannya secara berkelompok menggunakan media yang mereka sukai. Selanjutnya, murid mendapatkan informasi tentang dinamika demokrasi di Indonesia dan berdialog dengan praktisi demokrasi, yaitu Ketua Panitia Pemungutan Suara di desa setempat. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia, pada tahap kontekstualisasi, Panitia Pemungutan Suara OSIS yang telah dibentuk sebelumnya menjaring bakal calon ketua dan wakil ketua OSIS dari setiap kelas. Setiap kelas mengirimkan satu kandidatnya yang nantinya akan diseleksi oleh panitia. Dari hasil seleksi, terpilih 6 orang kandidat yang akan berkoalisi membentuk 3 pasangan ketua dan wakil ketua OSIS. Bagi siswa yang tidak mencalonkan diri, bergabung dengan kelasnya untuk membuat partai politik. Setiap kelas menyepakati nama partainya dan mendesain logo partai. Selain itu, setiap partai membuat slogan kampanye yang berisi visi misi partai dan yel-yel dukungan yang akan diunggah di media sosial dan ditampilkan pada aktivitas debat antar kandidat. 3 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS memaparkan visi dan misinya, serta debat argumen yang disaksikan oleh seluruh komunitas sekolah sebagai bahan pertimbangan murid-murid dalam menentukan pilihan pada hari pemungutan suara. Pasangan nomor urut 2, bagaimana cara kalian untuk mengurangi sampah plastik di SMP Negeri 1 Sungkai Selatan? Dengan cara membuat program kerja bakti bersama membersihkan lingkungan SMP 1 Sungkai Selatan. Tibalah pada hari yang dinanti-nanti, yaitu hari pemungutan suara. Semua KPPS bersiap siaga di TPS-nya masing-masing. Siswa melakukan pencoblosan layaknya pemilu presiden dan wakil presiden, mulai dari penyerahan undangan pemilu dan pemberian surat suara, pencoblosan di dalam bilik suara, memasukkan surat suara di dalam kotak suara, serta mencelupkan jari pada tinta sebagai bukti telah memberikan hak suaranya. Selanjutnya, KPPS menghitung jumlah surat suara disaksikan oleh seluruh pemilih dan mengumumkannya di media sosial. Sehingga dari hasil pemilu yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan nomor urut 2 dengan total perolehan suara 312 atau 54%. Pada tahap refleksi dan tindak lanjut, ketua dan wakil ketua OSIS terpilih menyusun kepengurusan yang baru yang nantinya akan dilantik dalam acara pelantikan pengurus OSIS. Terakhir, murid-murid merefleksikan dirinya selama mengikuti proyek tema suara demokrasi ini dan menulis harapan ke depannya tentang pelaksanaan proyek selanjutnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema suara demokrasi, topik suaraku ekspresiku yang dilaksanakan di sekolah kami membawa dampak yang positif bagi siswa beserta para dewan guru dengan memberikan pengetahuan baru tentang pesta demokrasi, menyuarakan hak pilih mereka dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS sebelum mereka benar-benar menggunakan hak pilih mereka secara real pada pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. Saya Dela dari kelas 81. Saya senang mengikuti proyek tema suara demokrasi ini karena bisa mengasah kreativitas saya, melatih kekompakan dan kebersamaan dengan teman-teman. Semoga kedepannya P5 lebih seru lagi.